Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Dr. Nurlela Harun MSI, pengampu pada mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang lembaga amil zakat. Bicara lembaga amil zakat, tentu kita akan tertuju kepada wadahnya. Wadah daripada zakat itu sendiri. Kita mengetahui bahwasanya menunaikan zakat adalah salah satu dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu zakat sebagai wadah atau forum jalinan kerjasama yang dipraktikkan oleh orang-orang sebelum kita atau jauh sebelum zaman para sahabat. Nabi pun demikian pada waktu itu. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu dana potensial atau sumber dana potensial yang sangat penting yang ditarik dari muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang memberikan zakat dengan batas atau ukuran-ukuran tertentu. Pendapatan harta dapat ditingkatkan dengan terbentuknya badan zakat. Karena badan zakat tidak hanya diperuntukkan untuk meningkatkan pendapatan daripada masyarakat, akan tetapi mendorong investasi yang sekaligus meningkatkan produksi. Untuk mengumpulkan zakat, ibu bapak sekalian, tentu di sini tidak gampang. Mengumpulkan zakat kepada muzaki tersebut perlu dibentuknya sebuah lembaga pengelolaan zakat. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya lembaga zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan LAZ, Lembaga Amil Zakat. Materi dalam pembahasan ini ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia terkait tugasnya sebagai salah satu lembaga wakaf atau salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Tujuannya tentu memberikan pemahaman mengenai tugas. Maksudnya adalah apa sih sebenarnya pemahaman kita terhadap lembaga amil zakat tersebut. Zakat adalah lembaga amil zakat, maksudnya adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha. Ini menurut Fatwa MUI nomor 8 maksudnya tahun 2011. Yang dimaksud dengan amil zakat itu sendiri dikelompokkan menjadi dua. Ini merujuk kepada Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011. 1. Seorang atau kelompok atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Kemudian yang kedua, seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola daripada pelaksanaan zakat itu sendiri. Lembaga amil zakat masih menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwasanya lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu, mengumpulkan, dan juga pendistribusiannya
dan pendaya gunaan zakat itu sendiri. Lembaga amil zakat yang didefinisikan sebagai institusi daripada pengelolaan zakat itu sendiri, yang diprakarsai oleh masyarakat dan oleh masyarakat, bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat muslim. Lembaga amil zakat di sini dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pembentukan LAS atau Lembaga Amil Zakat oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu Basnas atau tingkat nasional dalam pengumpulan, pendistribusian dan perdaya gunaan zakat itu sendiri. Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga atau institusi badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Sekarang timbul pertanyaan di benak kita, apa sih yang mendasari atau dasar hukumnya sehingga pendistribusian, pengumpulan sampai dengan perdaya gunaan zakat itu sendiri agar terorganisir, agar tertuju kepada orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Baik, dasar hukum daripada lembaga amil zakat di Indonesia antara lain ada 9 peraturan. Di antaranya undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Keputusan Menteri KMA atau Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ketiga, keputusan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003. Selanjutnya, yang keempat adalah Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 291/D Tahun 2000 tentang pelaksanaan teknis pengelolaan daripada zakat itu sendiri. Kemudian yang kelima, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014. Baik, kemudian yang keenam adalah Badan Amil Zakat Nomor 1 di tahun 2014, Nomor 2 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2014, Nomor 1 tahun 2016 dan Nomor 1 tahun 2016 itu yang terakhir. Baik, ada 8 yang mendasari terbentuknya daripada lembaga amil zakat. Bicara aturan, kita bicara daripada Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Apa sih sebenarnya amil zakat menurut Fatwa MUI? Baik, yang dimaksudkan dengan amil zakat menurut Fatwa MUI adalah sekelompok orang yang diangkat pemerintah untuk mengelola, mendistribusikan, mengumpulkan sehingganya zakat yang telah dikumpulkan daripada mustahik ini sendiri terakomodasi, terkumpulkan kemudian baru didistribusikan. Hal ini menyangkut dalam yang telah termaktub dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna shollataka sakanu lahum wallahu sami'ul alim. At-Taubah ayat 103. Artinya, khuz, ambillah min amwalihim shadaqah,
zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum, dan zakat itu kami membersihkan. Wa tuzakkihim biha wasolli, dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Inna shollataka sakanu alahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 103 tersebut telah dijelaskan bahwasanya zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat atau muzaki itu sendiri, untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, atau yang lebih familiar kita kenal dengan sebutan mustahik. Dan yang mengambil serta menjemput zakat itu sendiri adalah para petugas. Petugas di sini disebut adalah amil, di mana petugas tersebut diantaranya yang telah ditunjuk baik itu dari lembaga amil zakat sebagai pengelola zakat di Indonesia. Masih dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah telah menginstruksikan hambanya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqah lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal 'arimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidah minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60, yang artinya innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah wal masakin wal 'amilina 'alaiha, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal mu'allafati qulubuhum, pengurus-pengurus zakat, wa fir riqabi wal 'arimina wa fi sabilillah, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, fi sabilillah, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Faridatun minallah wallahu alimun hakim, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa korelasi daripada At-Taubah ayat 60 di atas? Dapat kita ketahui bahwasanya penyaluran zakat atau pendistribusian daripada zakat itu sendiri diperuntukkan ada 8 kategori yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama adalah asnaf, yaitu fakir, bukan miskin. Fakir dulu baru miskin. Yang kedua amilin, mu'allaf, gharimin, ar-riqaf, fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh Basnas atau LAS ini dilakukan dalam bentuk pendistribusian konsumtif dan pendayagunaan atau produktif. Selain menyantuni kaum fakir atau miskin dan duafa yang masih bisa bekerja, ya, agar tidak selamanya bergantung pada dana zakat. Artinya pendistribusian daripada zakat itu sendiri sehingganya dari dana zakat itu setelah didistribusikan kepada orang-orang fakir dan miskin agar supaya mereka tidak bergantung. Artinya ada mata pencaharian selain mengharapkan daripada dana zakat ini sendiri. Hal itu termaktub masih dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat,
Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu awliya sayarhumullahu innallaha azizul hakim. At-Taubah. Dan orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yang taat kepada Allah, mereka itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Sedangkan hadis Nabi kaitannya dengan zakat, yaitu adalah inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'azzara radhiyallahu an ala yamani qala fa'akhbirhum anna Allah farada alaihim zakatan min amwalihim wa taraddu ala fuqara ilaihim alihim. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman bersabda, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat, dan yang diambil dari harta orang-orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikanlah kepada orang-orang fakir di antara mereka. Riwayah Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Sedangkan daripada ayat At-Taubah tadi ayat 71 serta hadis Nabi ternyata disinggung pula terkait dengan qawaidul fiqhiyahnya yang berbunyi al-wasaila hukmul maqasid. Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang dituju. Selanjutnya tasarruful imami ala ra'iyati manutu bil maslahati. Tindakan pemimpin pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Berdasarkan daripada kaedah-kaedah fikih tadi, baik itu dalam Al-Quran Nas maupun hadis, yang dijelaskan bahwasanya para penguasa al-amru atau pemerintah diwajibkan memungut zakat kepada mereka kaum agnia atau orang-orang yang lebih daripada hartanya, atau yang lebih tinggi lagi orang-orang yang kaya daripada mereka atau rakyatnya. Dalam hal ini muzaki atau pengumpul daripada zakat itu sendiri untuk diberikan kepada mustahik, orang-orang yang menerima daripada zakat itu sendiri. Baik, setelah zakat itu dipungut, apa gunanya, apa relevansinya dengan muzaki? Baik, sudah disinggung tadi di atas tentang baik itu dari nas, hadis, beserta kaedah-kaedah fikih. Zakat yang dipungut daripada muzaki ini sendiri berfungsi sebagai penyuci daripada harta mereka. Penyuci di sini karena setiap mereka atau setiap daripada harta mereka terdapat hak orang lain. Nah, jadi setiap harta yang kita atau rezeki yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita yang kita kerjakan, ada ternyata hak-hak daripada mustahik sendiri, seperti itu. Bicara dasar hukum tadi kita bicara juga apa itu namanya prinsip atau tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan daripada zakat? Ini ada 6 daripada asas ataupun tujuan. Satu diantaranya adalah keyakinan keagamaan. Yakin terhadap kita umat Islam bahwasanya orang yang membayar zakat merupakan
salah satu manifestasi daripada keyakinan keagamaan kita. Kemudian yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan. Fungsi zakat di sini ternyata tujuan sosial daripada zakat berbagi kekayaan yang diberikan oleh Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Bayangkan saja kalau dihitung daripada orang kaya seluruh Indonesia, kemudian rata-rata membagi daripada nominal zakatnya, Masya Allah, alangkah kami yakin dan percaya tidak ada orang yang miskin di Indonesia ini kalau misalnya orang-orang kaya muslim membagikan zakatnya kepada para mustahik, insya Allah. Kemudian daripada prinsip yang ketiga yaitu prinsip produktivitas. Kita tahu bahwa penekanan zakat di sini memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, prinsip nalar, bahwa sangat rasional zakat atau harta yang dikeluarkan itu menghasilkan. Artinya prinsip nalar di sini kembali lagi ke prinsip nomor satu. Ketika nalar kita atau logika kita sudah berjalan, pasti yakin bahwasanya ketika saya menunaikan zakat itu sendiri, tentu ada hasil yang akan didapatkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fungsi daripada amil zakat itu sendiri yaitu sebelum kita beranjak kepada fungsi, apa sih yang namanya peran atau fungsi lembaga amil zakat itu sendiri. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat itu berfungsi sebagai satu, perencanaan mengumpulkan, pendistribusian dan mendaya gunakan zakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat. Kemudian pengendalian dan pelaporan. Direncanakan dulu siapa kira-kira yang berhak menerima daripada zakat yang telah dikumpulkan daripada musaki ini sendiri. Kemudian yang kedua, setelah direncanakan, kumpulkan dan distribusikan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Jelas di sini tidak main-main terhadap pertanggungjawaban, karena ini adalah zakat daripada orang-orang yang berzakat. Sehingga pesan atau kepercayaan yang harus diberikan kepada para mustahik ini sendiri atau orang penerima pemberi daripada zakat ini sendiri, atau muzaki, maksudnya muzaki di sini percaya kepada lembaga amil zakat bahwa akan disalurkannya tepat sasaran apa yang dizakatkan. Selanjutnya, setelah kita bicara pelaksanaan lembaga amil zakat, di sini tentu kita akan memflashback kembali apa sebenarnya sejarah singkat. Baik, saya di sini akan mengungkapkan sejarah singkat daripada lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Kita tahu bahwa lembaga zakat di Indonesia ini tidak ada lembaga ini sebelum Indonesia merdeka, jauh tahun-tahun sebelumnya, bahkan selama penjajahan Belanda di sini sudah dibentuk lembaganya. Hanya beberapa yang saya bisa sebut, yaitu beberapa pasal terkait dengan lembaga pengelolaan amil zakat di Indonesia. Pasal dari Undang-Undang Inset Strascelin diantaranya pasal 134 ayat 2 yang mengarah kepada pengumpulan policy of religion neutrality, yaitu
politik agama mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan urusan campur tangan terhadap urusan agama, kecuali untuk satu kepentingan. Selanjutnya, kontekstualisasi daripada zakat ini sendiri sudah dicantumkan dalam Beach Blades nomor 1892 tanggal 4 Agustus yang berisi tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu untuk mengatasi pelaksanaan daripada zakat dan fitrah. Dulu dilakukan oleh penghulu atau naif untuk menjaga penyelewengan itu sendiri. Seperti itu. Jadi kesimpulan saya adalah potensi zakat di Indonesia atau Basnas misalnya salah satu implementasi daripada penerapan daripada Al-Quran, hadis maupun kawaid atau kawaidul fikih tadi. Artinya badan amil zakat di sini salah satu dari sekian wadah untuk menampung aspirasi daripada mayoritas umat muslim muslimah di Indonesia ini. Oleh karenanya dari tahun ke tahun dana zakat ini cukup berkembang. Misalkan kita bicara laporan daripada Basnas sendiri tahun 2007, dana zakat terkumpul sampai 450 miliar. Sedikit memang kalau kita lihat dari penduduk muslim, akan tetapi yang terakhir di tahun 2018 sudah terkumpul dana yang cukup signifikan, yang cukup meningkat. Artinya pendistribusian dana zakat ini sendiri relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia seperti musibah COVID Corona 19. Seperti itu. Jadi disinilah penggunaan daripada zakat itu sendiri sebenarnya. Baik, untuk penghitungan zakat itu sendiri sudah dijelaskan oleh pemakalah sebelumnya. Akan tetapi di sini saya sedikit akan membahas tentang pengoptimalisasi daripada peran fungsi daripada lembaga amil zakat. Kita mengetahui bahwasanya 4 prinsip dasar sebenarnya yang kemudian maksudnya di sini kalau kami mengutip daripada apa yang dikemukakan oleh Eri Sadewo, masih kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu kepengurusan daripada las badan amil zakat. Misalnya pengelola zakat masih menyambi dengan pekerjaan lain seperti pendidik atau seorang guru, pedagang dan pekerjaan lainnya. Tentu ini berita yang sangat ironis memang ketika petugas daripada lembaga amin zakat ketika sudah dijamin gajinya, kehidupannya beserta keluarga, mungkinnya akan terfokus dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bicarakan masalah fungsi daripada tadi sudah fungsi, ternyata sekarang kita ke kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas sebelumnya, lembaga zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah Basnas maupun yang dibentuk oleh masyarakat atau LAS
memiliki tugas dan pokok mengumpulkan, merencanakan, memberdayakan zakat yang terkumpul daripada muzaki, kemudian disalurkan kepada mustahik dan dalam bentuk zakat konsumtif maupun zakat produktif. Kemudian yang kedua, menurut hemat kami adalah lembaga zakat dengan fungsi sebagai wadah tentunya harus lebih aktif lagi di dalam mengkampanyekan bahwa pentingnya kita berzakat itu sendiri dengan mengemukakan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis, seperti pemasangan pamflet-pamflet di setiap perkantoran atau masjid-masjid maupun tempat-tempat sarana prasarana ibadah maupun tempat-tempat keramaian, bahwasanya zakat itu sendiri penting dari kita untuk kita. Seperti itu. Akhir kata video ini, saya Dani Haswar, mahasiswa pasca sarjana jurusan Ahwalu Asy-Syakhsiyah, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian video ini ada kalanya narasi atau pengertian yang saya sebutkan, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.